Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sebelum Alhamdulillah kabar baik, Pak. memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Salah satu dari teman kalian yang akan memimpin doa pada hari ini yaitu Pak Darmanto. Silakan berdoa, Pak Ustadz. Baik, mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Amin. Terima kasih Darmanto, salah satu mungkin kedepannya jadi calon kiai. Kita doakan. Setelah berdoa, coba anak-anakku semuanya lihat di sekitar kalian, di dalam kelas kalian, jika ada sampah yang berceceran, bisa kalian pindahkan terlebih dahulu ke tempat sampah yang sudah disediakan agar ruangan kita menjadi bersih, sehat, dan indah. Oke, sudah. Terima kasih. Itu bagian dari kebersihan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Nanti siapa saja yang sakit hari ini, siapa saja yang sakit? Ada yang sakit hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua, Pak. Oh, kita bersyukur semua diberi kesehatan. Yang izin juga tidak ada ya? Tidak, Pak. Yang Alfa? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Berarti kita bisa memulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ustadz akan mengajak kalian untuk melihat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu jarak titik ke titik. Ya, bisa kalian lihat dari gambar yang sudah Ustadz kirimkan melalui WA grup kalian. Nanti gambarnya bisa kalian lihat di WA grup yang sudah dibagikan. Mengenai gambar kubus, nah ini dia. Nah, pada pembelajaran di sebelumnya kita mempelajari jarak dari titik ke titik. Tentunya kalian masih ingat seandainya ada sebuah kubus ABCDEFGH dan ditanyakan jarak dari titik A ke C jika diketahui panjang rusuknya adalah 5 cm, kira-kira berapa panjang AC-nya? Ada yang bisa? Masih bisa ingat? 5 akar 2, Pak. 5 akar 2. Itu Dari mana itu, Pak? dari mana cara mendapatkannya? Asal nebak aja, Pak. Oh, jangan asal nebak, harus ada proses untuk menemukannya. Itu alatnya apa? Alat, misalnya kita punya masalah sepeda motor rusak, bannya kempes, tidak mungkin pakai alat sembarangan, harus pakai angin, kompresor. Nah, kalau A ke C itu 5 akar 2 pakai alat apa? Masih ingat kita pernah pelajari kemarin tentang teorema Pitagoras. Pintar sekali. Teorema Pitagoras. Nah, alat-alat seperti teorema Pitagoras maupun diagonal AC yang sudah kita pelajari pada jarak dari titik ke titik kemarin nanti tetap akan kita gunakan di dalam penyelesaian masalah kita, yang nanti kalian akan diberikan masalah dan tugas kalian harus belajar untuk menyelesaikan masalah.
Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang jarak dari titik ke garis, coba kita bersama-sama menyaksikan sebuah animasi video yang juga sudah Ustadz kirimkan ke WA grup kalian. Bisa kalian masing-masing melihat di HP kalian videonya tentang sebuah bola yang akan ditendang ke gawang. Mari kita saksikan sebentar. Ayo dibuka videonya. Sudah, Pak. Oke, tadi sudah kalian saksikan video animasi tentang Andi yang akan menendang bola ke sebuah gawang yang memiliki garis. Jadi ketika peluang Andi untuk menendang bola ke gawang itu, kalau kita ilustrasikan, nanti coba kalian geser gambarnya lalu pause sampai ke ada titik P dengan garis A, B, C, D, E. Nah, di situ peluang Andi untuk menendang bola itu bisa dari titik Andi berdiri yang P, bisa menuju ke A, bisa menuju ke B, bisa menuju ke C, bisa menuju ke D, maupun E. Itu terlihat banyak sekali garis atau jarak. Kira-kira yang manakah yang menjadi ukuran dari jarak bola ke garis gawang? Nah, itu menjadi sebuah masalah yang nanti kita pelajari dalam pertemuan kali ini untuk mencari berbagai macam informasi melalui literatur dan lain sebagainya agar kita bisa memahami, oh ternyata yang dimaksud jarak dari titik ke garis itu seperti ini. Itu ilustrasinya. Nah, nanti kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu menentukan jarak dari titik ke garis. Yang tujuan pembelajaran kita nanti adalah bagaimana kalian dapat mengaitkan masalah kontekstual dengan bentuk bangun ruang dimensi 3, bagaimana kalian mampu untuk membuat sketsa berupa gambar bangun ruang sesuai dengan masalah yang kalian dapatkan, dan cara kalian bagaimana menyelesaikan masalah untuk menentukan jarak antara titik ke garis dari masalah yang kalian hadapi. Nah, nanti selanjutnya Ustadz akan membagikan kalian LKPD yang berisi masalah agar kalian nanti belajar untuk menyelesaikan masalah. Nah, LKPD-nya bisa kalian lihat di WA Group, juga nanti akan Ustadz bagikan secara masing-masing kelompok. Oleh karena itu, mari kita bentuk kelompok, duduk sesuai kelompok yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Silakan diatur meja kursinya sesuai kelompok masing-masing. Ustadz beri waktu 3 menit ya. Silakan. Ayo silakan bergerak. Gerak-gerak sudah. Ayo bergerak.
Dan walaupun bilangnya masuk kelas apa terus dan menghadap terus. Mana dibuka? Dua kali dan pulang. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian buka LKPD yang sudah dibagikan dan amati masalah-masalah yang ada di dalam LKPD itu. Ustadz beri waktu 5 menit untuk literasi, kalian baca, pahami, dan catat apa saja yang diketahui di dalam LKPD tersebut maupun apa saja yang ditanyakan. 5 menit, waktu 5 menit untuk menyelami, membaca sebuah masalah yang terkait dengan greenhouse itu. Silakan. Pre-memori ya. Setelah beberapa menit kemudian, setelah kalian mengetahui kira-kira apa saja yang diketahui di dalam masalah yang kalian baca barusan, apa saja yang di catatan kalian? Ada sebuah bangunan berupa greenhouse di tanah kosong dekat musola. Oke. Bentuk bangunannya apa? Oke, bentuk bangunannya berupa gambar apa? Berupa kubus. Ukurannya 4 kali 4 kali 4. Yang ditanyakan apa saja? Oke, ada kawat dipasang untuk penerangan, membentuk perpotongan diagonal di atasnya. Apalagi ada tanaman pot di tengah dinding. Oke. Nah, kira-kira setelah mengetahui apa saja yang ada di dalam masalah tersebut, kemudian apa yang ditanyakan, yaitu jarak dari CCTV ke pot bunga maupun lampu ke pot bunga, kira-kira dengan informasi itu kalian sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau belum? Oh, belum. Nah, agar kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut, untuk memecahkan masalah tersebut, mari kita bersama-sama kita kumpulkan informasi terlebih dahulu terkait jarak dari titik ke garis. Nanti kalian bisa baca dari bahan ajar yang Ustadz kirim maupun yang kalian cari di internet maupun di buku-buku. Nanti saya beri waktu 15 menit untuk kalian cari baca bahan ajarnya, berdiskusi apa saja informasi yang harus kalian kumpulkan untuk menyelesaikan masalah mengenai jarak dari CCTV ke papan kayu maupun dari
lampu ke pot bunga. Oke, kita ke bahan ajarnya, dikirim, nanti Ustadz kirim bahan ajarnya dulu ya. Nah, kalian bisa pahami bahwa konsep jarak titik ke garis itu bisa kalian lihat di dalam bahan ajar yang sudah kalian terima. Dari gambar sebuah garis G dan titik A, itu ada titik C, titik B, dan titik D. Yang dimaksud jarak dari titik A ke garis G itu adalah garis tegak lurus yang di titik B itu, sehingga jarak terdekat. Itulah yang dimaksud jarak dari sebuah titik ke garis. Artinya kita ukur sebuah jarak yang paling dekat terhadap garis tersebut, entah itu di ujung garis, di tengah garis, yang penting tegak lurus dengan garis tersebut, bentuk tersebut. Nah, silakan kalian kumpulkan informasi terkait konsep jarak titik dan garis untuk nanti kita gunakan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan jarak titik ke garis, terkait dengan masalah greenhouse yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini setelah siswa menyimak dan seterusnya, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian sudah memahami konsep tentang jarak titik dan ruang, sekarang kita kembali ke LKPD. Kita akan selesaikan secara bertahap. Yang pertama, ada permintaan di dalam LKPD kalian adalah gambarkan masalah tersebut dalam bentuk bangun ruang segitiga, ruang dimensi 3, sehingga tadi kalian sudah dapatkan bahwa yang diketahui itu adalah bentuk bangunan sebuah kubus. Maka sekarang Ustadz beri waktu untuk kalian menggambar sebuah kubus di masing-masing kelompok, menggambar sebuah kubus, agar nanti dari ilustrasi gambar kubus itu kita akan menyelesaikan masalah terkait dengan pertanyaan dalam masalah kita, yaitu menentukan jarak CCTV terhadap papan kayu tempat pot maupun jarak antara lampu terhadap papan kayu. Silakan kalian gambar, waktu 5 menit. Oke, setelah kalian buat sketsa, sudah buat gambar, nah, kalian lihat kembali gambar yang ada di dalam masalah kita. Kalian ilustrasikan posisi CCTV sebagai sebuah titik,
posisi lampu sebagai sebuah titik, kemudian posisi papan pot bunga itu sebagai sebuah garis yang nanti kalian ilustrasikan di dalam gambar kubus yang sudah kalian buat tadi. Silakan. Terus. Nah, dalam proses kegiatan itu, guru terus melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap masing-masing kelompok jika ada yang melenceng dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah membuat sketsa gambar, maka pelajaran dilanjutkan kembali. Oke, setelah kalian sudah membuat sketsa gambar, ilustrasi berupa kubus dengan titik-titik lampu maupun titik dari CCTV dan lain tadi. Nah, sekarang kalian ilustrasikan dengan konsep-konsep jarak titik ke garis yang tadi sudah kalian pahami. Langkah pertama, kalau titiknya ada CCTV itu ada di titik mana, kemudian papan itu ada di mana, diilustrasikan seperti apa, kalian sambungkan dengan sebuah garis dari titik yang diketahui itu, membentuk segitiga. Nah, setelah kalian sudah menentukan segitiga, ada bentuk segitiganya seperti apa segitiga siku-siku sama kaki, kalian bisa mulai menghitung menggunakan rumus dari teorema Pitagoras yang sudah kalian pahami. Silakan diskusikan dengan teman-teman dalam kelompokmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu siswa bekerja sampai beberapa waktu. Bagaimana? Ada yang sudah bisa menyelesaikan masalah? Oke, sekarang jika sudah selesai, nanti kalian tentukan masing-masing kelompok salah satu temannya untuk melakukan presentasi dan kelompok lain memberikan tanggapan setelah teman kalian selesai melakukan presentasi. Pre-memory. Setelah siswa presentasi, oke, saatnya kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Artinya hal yang dapat kita simpulkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah jika kita menemukan masalah, maka langkah yang paling pertama adalah kita memahami masalahnya terlebih dahulu. Apa saja yang diketahui dari masalah tersebut, apa saja yang ditanyakan dari masalah tersebut, sehingga masalah yang kita hadapi yang datang itu terkait dengan bentuk seperti apa. Kalau saat kita belajar tentang ruang lingkup bangun ruang, tentunya ada beberapa bangun ruang, kita pahami masalah itu terkait dengan bentuk bangun ruang apa. Kalau bentuknya kubus, kita ilustrasikan menjadi sebuah kubus. Kalau bentuknya limas, kita ilustrasikan menjadi limas. Bentuknya
balok kita ilustrasikan menjadi balok. Itu langkah pertama, kita pahami masalahnya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah juga anak-anak, yang kedua kita mengilustrasikan masalah tersebut ke dalam bentuk bangun ruang sesuai informasi yang ada dalam masalah. Langkah ketiga adalah kita menentukan titik-titik maupun garis sesuai informasi dari masalah yang terkait dengan jarak titik dengan garis yang kita hadapi. Kemudian langkah berikutnya kita hubungkan titik dan garis itu membentuk segitiga. Langkah terakhir adalah kita selesaikan dengan menggunakan rumus Pitagoras maupun diagonal bidang yang dari jarak antar titik yang sudah kita ketahui. Jika ada yang belum kalian pahami atau masih yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan, Ustadz beri kesempatan. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa jarak dari titik ke garis adalah jarak terdekat dari titik ke garis. Seperti ilustrasi awal kita tadi, seorang pemain bola berarti garis lurus dari bola ke garis gawang yang membentuk sudut siku-siku pada garis gawang. Itu kesimpulan kita bahwa jarak titik ke garis adalah jarak terdekat dari titik ke garis membentuk sudut siku-siku pada garis. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jarak dari titik ke bidang. Nanti kalian bisa mencari informasi melalui berbagai sumber jarak titik ke bidang sebelum kita mempelajari materi tentang jarak titik ke bidang pada pertemuan berikutnya. Mari kita bersyukur atas pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut dulu ke pengamatnya Pak Abbas. Monggo. Saya duluan, guys. Oke, terima kasih. Mana lagi? Okay. Saya pengamatnya Pak Abbas. Ya, monggo. Abbas tadi materinya jarak titik ke garis, nggih. Untuk secara keseluruhan sudah bagus. Mulai dari kemampuan menciptakan suasana, volume dan intonasi suara, gaya bahasa juga sudah oke. Cuman di sini ada catatan yang pertama, interaksi dengan siswa sangat kurang. Mungkin karena ya saya juga memaklumi karena yang dihadapi juga bukan siswa asli ya, jadi mungkin agak aneh gitu ya. Yang saya lihat tadi interaksinya dengan siswa kurang. Terus yang kedua, Sebentar. Pak Abbas, halo Pak Abbas. Oh ya, menyimak. Menstimulasi siswa untuk mengenal masalah dan akar masalah juga belum nampak. Saya rasa tadi itu kan materinya jarak titik ke garis ya, padahal permasalahannya yaitu siswa dikasih kayak greenhouse tadi ya, gambar greenhouse tadi nggih Pak. Terus menghitung jarak titik ke rak bunga gitu kan tadi permasalahannya. Terus pertama sudah dikaitkan bagus untuk mengawali pembelajaran, siswa dikasih ilustrasi penjaga gawang tadi dengan bola, ke gawangnya itu jaraknya yang mana, yaitu jarak titik terdekat. Itu sudah bagus. Cuman menurut saya kalau siswa dikasih permasalahan tentang greenhouse jarak titik ke garis, apakah nggak sebaiknya Pak Bapak menjelaskan detail langkah-langkah apa saja jika kita nanti mau menentukan jarak titik ke garis? Tadi sebelumnya saya lihat belum ada penjelasan ke situ.
Jadi apakah siswa itu dengan secepat itu bisa memahami jarak titik ke garis, padahal menentukan jarak titik ke garis itu kemungkinannya ada 4 kemungkinan. Segitiga itu memiliki cara yang berbeda. Kalau segitiganya siku-siku caranya sudah beda. Tadi sebenarnya sudah dicantumkan di bahan ajar. Tapi apakah dengan siswa membaca bahan ajar tanpa kita jelaskan aturan mainnya itu siswa sudah paham dengan jelas dan mereka bisa menyelesaikan masalah yang Bapak berikan gitu. Kok saya menunggu kok tidak ada penjelasan ya, ini tadi jarak titik ke garis itu konsepnya seperti apa, itu yang kedua. Terus yang ketiga mengenai LKPD tadi, di LKPD kenapa malah yang di akhir Bapak menjelaskan jarak titik ke CCTV ke rak tadi Bapak sudah menjelaskan setengahnya. Iya nggak? Tadi ada kayak gambar kubus, terus ada kayak garis merah-merah dan titik apa tadi itu kan berarti Bapak kayak mensepil jawaban, mensepil cara, sudah memberi langkah-langkah kayak bocoran langkah-langkah. Jadi nah, kenapa tidak ditaruh di depan saja untuk langkah-langkah menentukan jarak titik ke garis? Kenapa malah langkah-langkahnya ditaruh di belakang pada saat pembagian LKPD? Itu yang saya rasa. Jadi kalau menyimak itu kok saya tunggu-tunggu penjelasan titik ke garisnya kok nggak ada gitu loh. Apa hanya cukup dengan membagi bahan ajar saja terus siswa sudah paham? Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan saya interaksinya apa memang titik dan jarak titik ke garis sebelumnya sudah pernah dijelaskan dan hari ini hanya menyelesaikan permasalahan itu tadi yang dituangkan di LKPD. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, jadi ada berapa permasalahan tadi, kedekatan dengan interaksi siswa sama stimulasi masalah dan akar masalah dan kurangnya penjelasan materi jarak titik ke garis tadi kurang kelihatan. Untuk secara keseluruhan mulai dari penampilan, keterampilan mengorganisasi sumber itu sudah oke banget, sudah bagus. Cuma urutannya itu tadi yang masih membuat miss yang melihat. Jadi kalau saya jadi siswa juga mungkin agak bingung gitu. Terima kasih, itu masukan dari saya. Ya, terima kasih Bu Ana atas masukannya. Mungkin bisa saya tanggapi langsung atau bagaimana Pak Heri? Boleh kalau mau menanggapi Pak. Oh ya, terkait dengan masukan Bu Ana, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya memahami mungkin kebingungan dari Bu Ana. Artinya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam arti segala konsep itu tidak diterima di awal, tapi dimulai dari ketika seseorang mendapatkan masalah, dia belum mempunyai alat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga penyajian di awal saya menyajikan masalah. Nah, untuk terkait dengan interaksi dan kurangnya saya menyampaikan tentang materi pembelajaran juga karena dalam pembelajaran juga saya menganut student center, sehingga persoalan siswa nanti ketika dalam tahapan mengidentifikasi masalah kemudian mencari informasi dalam menyelesaikan masalah itulah mungkin menitnya banyak kalau seandainya dalam kelas yang asli ya. Itu nanti tetap ada proses bimbingan yang dilakukan oleh saya sebagai guru ketika siswa diberikan bahan ajar tadi, dia melakukan literasi, membaca, dan di saat dia tidak memahami apa yang dia baca itulah nanti dia harus aktif bertanya, ini kenapa begini, kenapa begini. Nah, sehingga dari sana nanti saya membimbing mereka untuk menemukan sendiri apa yang menuju ke konsep, untuk nanti konsep itulah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Itu terkait pendampingan, kenapa saya sedikit sekali
menyampaikan materi karena mungkin saya biarkan siswa lebih banyak untuk mencari informasi. Nah, tapi nanti seandainya dalam proses diskusi mereka mencari informasi, mereka menemukan masalah, tentunya mereka bertanya, Pak, ini kok saya bingung kenapa ini belum ada. Nah, di sana baru saya akan menjelaskan sesuai masalah yang mereka temukan, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan sepertinya di langkah terakhir sekali saya menyampaikan jawaban, sebenarnya itu yang saya tampilkan itu selesai semua melakukan presentasi, siswa melakukan artinya kesimpulan, artinya saya memberi penguatan dari masalah yang kita hadapi itu nanti apa langkah-langkah untuk menyelesaikan itu seperti begini yang sesuai apa konsepnya itu. Pertama sekali kita mengilustrasikan masalah, mengidentifikasi masalah apa, masalah itu terkait dengan bangun ruang apa, kemudian mengilustrasikan masalah ke dalam bentuk bangun ruang, kemudian menentukan titik di mana, garis di mana. Itu penguatan saja dari saya ketika pelajaran telah berakhir atau presentasi telah berakhir. Mungkin sementara itu saja, Bu Ana. Iya Pak Abbas, terima kasih. Ampun Pak Eri. Baik. Yang satunya? Oke, siap. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu Asri, silakan. Masya Allah, Pak Abbas sudah luar biasa peer teaching-nya, dan menurut saya Bapak dari persepsi dengan penutup itu langkah-langkahnya terurut. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya, dan mungkin nanti panjenengan bisa meluruskan barangkali saya yang salah. Yang pertama terkait Pak Abbas tadi di awal menanyakan kehadiran siswa. Nah, dalam menanyakan kehadiran siswa, mempresentasi, itu Pak Abbas sempat menanyakan begini, anak-anak gimana hari ini hadir semua? Kemudian ternyata Pak Anto menjawab, iya Pak, hadir semua. Nah, Pak Abbas masih melanjutkan bertanya seperti ini, adakah yang alpa, adakah yang izin, begitu. Nah, saya rasa mungkin itu tidak diperlukan jika memang sudah dijawab oleh peserta didik. Siswa hadir lengkap, sudah. Tidak perlu ditanyakan. Oke, thank you. Yang I dan A, begitu, atau S. Nah, kemudian yang kedua, Pak Abbas tadi menyampaikan terkait LKPD itu begini ke siswa. Oke, anak-anak, LKPD-nya sudah saya print dan juga saya share linknya di WA. Gitu. Untuk bahan ajar, Pak Abbas menyampaikan gini, anak-anak, linknya sudah saya share di WA group, silakan dilihat. Begitu. Untuk video, Pak Abbas menyampaikannya begini, anak-anak, videonya sudah saya share di HP. Ayo dilihat di HP-nya masing-masing, begitu. Itu catatan saya. Nah, artinya di sini untuk materi atau bahan ajar, Pak Abbas tidak menyediakan untuk anak-anak, tidak di print, gitu, nggih. Dan video pun anak-anak disuruh melihat dari HP. Apakah tidak sebaiknya supaya lebih kondusif, jadi anak-anak tidak rame dengan membuka HP-nya masing-masing, jadi kan banyak ya suaranya, nanti bentrokan antara satu HP dengan satu HP lainnya. Alangkah baiknya mungkin video itu Pak Abbas tampilkan di PPT saja, begitu. Kemudian untuk bahan ajar di print saja,
dengan pola pemikiran saya, monggo diluruskan kalau saya salah nggih. Dengan pola pemikiran saya untuk lebih mengkondusifkan kelas dan anak-anak. Yang kedua, supaya tidak terlalu banyak menyita waktu. Dan yang saya lihat tadi PPT Pak Abbas juga tidak nampak banyak dan jelas gitu. Pak Abbas sering memindah-mindah tampilan. Jadi tampilan video pindah sendiri, tampilan ajar pindah sendiri. Mungkin pada saat penerapan nanti Pak Abbas fokus di PPT, tidak sering-sering memindah. Jadi seperti halnya teman-teman itu di PPT-nya sudah ada langkah-langkah dan tahapannya, habis gini ngapain, apa yang dimunculkan begitu. Jadi lebih tidak membuat guru mencari-cari. Jadi saya lihat tadi Pak Abbas juga sempat mencari-cari, habis ini link yang mana ya gitu, atau habis ini gambar yang mana ya, video yang mana begitu. Pak Abbas lebih cenderung begitu. Mungkin PPT-nya diperjelas begitu Pak. Dan yang terakhir ini Pak Abbas, yang terakhir di kesimpulan, entah saya yang salah dengar, di kesimpulan Pak Abbas ini sebenarnya inginnya mengajak siswa untuk menyimpulkan, tapi pada penerapannya Pak Abbas ini terlihat seperti menyimpulkan sendiri begitu. Jadi tidak ada interaksi bertanya kepada anak-anak pada saat penguatan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah begitu Bapak. Kesimpulan yang kedua adalah begitu. Jadi tidak melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak tidak menyimpulkan kemudian kita kuatkan, bukan seperti itu. Mohon diluruskan, barangkali saya yang salah mendengar atau melihat. Terima kasih, itu saja. Luar biasa menurut saya dengan apa yang Pak Abbas itu harus berganti-ganti membuka slide karena banyak, itu beliau tetap terurut. Gitu. Saya bayangkan kalau Pak Abbas PPT-nya benar-benar disiapkan terurut begitu, lebih luar biasa lagi tentunya, karena seperti ini aja sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Abbas. Oke, terima kasih Bu Asri semua masukannya yang menjadi catatan saya. Pertama mengenai kehadiran siswa, ya tadi sempat saya bertanya tentang ada yang sakit hari ini, dijawab hadir semua, tapi saya masih melanjutkan. Untuk bertanya yang alfa maupun yang izin, itu mungkin nanti saya akan lebih mengingatnya untuk memperbaikinya. Yang kedua terkait penyajian LKPD maupun bahan ajar. LKPD mungkin nanti tetap selain yang dikirim ke WA grupnya siswa, juga untuk kelompoknya tetap dibagikan per kelompok, tapi mengenai bahan ajar tadi dan tidak ditampilkan melalui PPT itu terkait dengan kondisi di lapangan. Artinya kalau ditampilkan di layar itu ruangannya belum mendukung kelistrikannya, jadi listriknya belum mendukung, sehingga saya mengambil medianya itu, kebetulan sekolah saya itu mengizinkan siswa untuk kalau dalam pembelajaran boleh guru menggunakan HP, sehingga materi-materi itu dikirim ke HP-nya siswa, ke WA grupnya siswa. Nanti siswa dari HP-nya masing-masing itu mereka menyimak materi itu dari sana. Jadi nanti kita sebagai guru tinggal mengarahkan bahwa perhatikan di slide ini atau di gambar ini kesekian, nanti sudah setelah dikirimkan ada diberi tanda pada kiriman kesekian, sehingga saya tidak menampilkan PPT itu mungkin karena saya membayangkan pembelajaran yang saya lakukan itu semuanya nanti tersedia di dalam WA grupnya siswa yang sudah dikirim sebelum pembelajaran, materi maupun LKPD dan lain sebagainya. Terkait
kesimpulan terakhir ya, alhamdulillah terima kasih masukannya. Mungkin tadi saya terburu-buru sehingga lupa menanyakan kepada siswa apa kesimpulan dari tahapan-tahapan menyelesaikan masalah, mulai dari mengidentifikasi, mengilustrasikan dalam bentuk sketsa gambar, dan tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin nanti dalam pembelajaran aslinya akan saya lakukan kesimpulan bersama-sama dengan siswa. Terima kasih, Bu Asri. Baik, terima kasih Bu Ana dan Bu Asri yang memberikan saran untuk Pak Abbas.